Salam sehat sahabat Bibi, saya harap Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada dan sedang bertani. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman ataupun ilmu lah yang seperti yang udah saya dapatkan dari literatur dengan membaca banyak berita ataupun buku. Jadi di sini karena fokus kita ke tanaman padi sawah, jadi hal-hal yang berbau dengan padi sawah ingin saya bagikan. Kali ini tentang ini dia, tanaman repugia. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sering ataupun barangkali menjumpai tanaman ini di pematang sawah, dan mungkin berselfie ria karena memang nilai estetika tadi cantik dan sangat menyatu dengan tanaman hijau seperti padi sawah. Jadi di sini mungkin ada beberapa hal yang mau kita luruskan. Bahwasanya para petani selama ini beranggapan bahwa tanaman ini bisa membunuh ataupun menekan hama penyakit. Jadi tiba-tiba di salah satu daerah ada petani beranggapan itu tidak betul, karena memang ini tidak ada mulutnya, tidak bisa menyerang ataupun menginfeksi si hama tadi. Jadi mari sini kita berbagi. Baik, jadi kalau repugia itu sendiri menurut literatur bisa diartikan beberapa tanaman yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal bagi si musuh alami, predator maupun parasitoid, dan juga bisa memberikan sumber makanan seperti nektar ataupun serbuk madu yang ada pada bunganya. Jadi beberapa dari tanaman repugia itu bisa dikelaskan seperti satu tanaman hias. Tanaman hias itu bisa seperti bunga matahari, bunga kertas, dan juga kenikir. Selanjutnya dia ada dari jenis tanaman liar yang juga bisa disebut sebagai gulma. Misalnya saja dia tegetes ataupun bunga tai ayam. Kalau di sini di belakang juga banyak. Jadi selanjutnya dia ada tanaman yang berfungsi sebagai refugia dan memiliki nilai ekonomis. Salah satunya bisa jadi kedelai. Jadi kedelai kita tanam di pematang sawah dan bisa dipanen menjadi bahan pangan. Jadi hal ini dari tanaman repugia tadi yang perlu juga kita sampaikan adalah teknis penanamannya. Jadi karena si repugia tadi kita harapkan sebagai mikrohabitat ataupun tempat tinggal bagi musuh alami, jadi otomatis sebelum padi kita tanam repugia harus lebih dulu kita tanam minimal 2 minggu. Jadi nanti 2 minggu sebelum kita pindah tanam dari persemaian, si musuh alami sudah berada di pematang sawah. Jadi musuh alami sudah menunggu ataupun bersiap-siap seandainya hama ikut nanti ke tanaman. Selanjutnya penanaman dari repugia ini diharapkan dia searah dengan matahari, yaitu dari timur ke barat. Otomatis dia tidak akan menaungi ataupun menghalangi sinar matahari terhadap tanaman, jadi pertumbuhan tanaman tidak terganggu. Selanjutnya mungkin yang perlu kita sampaikan adalah bahwasanya repugia ini tidak akan sanggup ataupun tidak bisa untuk namanya itu membunuh ataupun menghalau hama. Jadi yang betul adalah musuh alami seperti misalnya laba-laba ataupun itu tadi apalagi kumbang itu predator, dia akan singgah ataupun berdomisili lah dibilang di dalam ini repugia ini. Jadi itu yang akan
menyerang, memakan ataupun menginfeksi hama yang akan datang. Jadi hama tanaman padi mungkin bisa nanti kita jelaskan di video berikutnya ataupun di video sebelumnya sudah ada. Jadi hama-hama itu ada beberapa jenis yang bisa ditekan oleh musuh alami dan juga parasitoid. Jadi itu dia yang betul musuh alami yang akan hinggap di sini dan dia yang menyerang hama, bukan si tanaman yang menyerang hama. Jadi harapannya dengan tanaman refugia ini masyarakat bisa paham ataupun petani bisa lebih paham dan kemauannya ataupun kesadaran juga makin tinggi. Karena di beberapa tempat ataupun peta pertanian petani yang kita kunjungi, misalnya saja Pak Sumarno di Rawang Lama dan juga Pak Surman. Nah, dari pengalaman beliau 2018 dan 2019 itu bertanam padi dengan menanam refugia di benteng persawahan itu dari segi biaya yang selama ini mereka untuk penyemprotan hama 10 sampai 12 kali per musim. Jadi setelah penanaman itu mereka hanya menyemprot 5 sampai 7 kali. Nah, dari situ kita bisa simpulkan berapa biaya yang bisa diirit dari pembelian pestisida dan juga biaya tenaga kerja. Nah, korelasinya yaitu tadi biaya produksi akan lebih rendah. Jadi kalau sekarang kita para petani harapannya di situ dia kreatifnya. Kalau untuk mungkin menaikkan produksi bisa sampai 10 ton, tapi dengan biaya produksi tinggi yang kalau dianalisa dia keuntungan tetap tidak menambah, itu sama saja. Jadi yang jelas bagaimana dengan kreativitas kita bisa mengurangi namanya biaya produksi dan hasil tetap maksimal. Dan itu tadi tetap pada keamanan lingkungan. Jadi dengan penerapan pola ini tadi, budidaya tanaman sehat menggunakan musuh alami, mudah-mudahan lingkungan akan terjaga lebih sehat. Jadi dari pengaruh pestisida kimia akan berkurang, terutama pada tanaman padi yang akan kita konsumsi. Jadi mungkin demikian dari saya, mudah-mudahan kesadaran dari para petani semakin tinggi dan mau bersama-sama ikut menerapkan penanaman refugia di benteng sawah. Salam sehat sahabat Kiwi.